Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami anak-anak-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami tidur, kami bangun lagi dengan sehat, itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kamu sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua pada pagi ini. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah pengujian dan pencobaan. Istilah pencobaan dalam Perjanjian Lama adalah kata benda Ibrani. Masa terjemahan bahasa Indonesia cobaan, kata kerja Ibrani masa terjemahan bahasa Indonesianya menguji, mencoba, dan bahkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kebanyakan menguji. Pandangan Perjanjian Baru mengenai pencobaan dirangkum melalui penggabungan kedua jalan pikiran terakhir ini. Pencobaan adalah pekerjaan Allah maupun pekerjaan iblis. Pencobaan-pencobaan adalah keadaan-keadaan pengujian di mana umat Allah menghadapi kemungkinan kedua-duanya, yaitu yang baik dan yang jahat. Semua orang pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya. Pemicunya adalah keinginan diri. Setelah terseret dan terpikat, lalu ditindaklanjuti hingga berujung pada dosa. Dosa selalu melahirkan maut. Pada ayat 14-15 dikatakan seperti itu. Oleh karena itu Yakobus menyatakan berbahagialah orang yang tahan uji. Ayat 12. Artinya pencobaan itu tidak harus berujung pada dosa. Ada pencobaan yang berujung pada mahkota kehidupan. Ini terjadi jika orang bertahan dan menolak daya tarik kejahatan. Mahkota kehidupan diberikan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut setia mengasihi Allah. Yakobus menolak pendapat bahwa pencobaan di dalam diri manusia berasal dari Allah. Allah tidak pernah mencobai seorang pun. Tahan uji dalam pencobaan menjadi kunci sukses dalam mengarungi kehidupan iman Kristen. Akibat mengisahkan berbagai teladan dan para tokoh imam, Yesus sendiri memperlihatkan ketahanannya dalam ujian setelah ia menyelesaikan masa 40 hari puasa. Pimpinan Roh Kudus dalam diri Tuhan juga memberikan kesaksian bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam hidupnya. Roh Kudus memampukan orang Kristen untuk mengenali
memperkuat kuasanya melalui ketahanan dalam pencobaan. Tahan uji membuktikan bahwa orang Kristen menggunakan sepenuhnya perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 10-20. Setiap kali menang, maka layaklah orang Kristen tersebut berbahagia. Nilai moral yang tinggi dalam ketaatan membuat hidup menjadi berhasil. Orang Kristen perlu serius memperhatikan kondisi tahan uji, karena Allah memang menginginkan kita menjadi tahan uji. Dia bukan hanya mengizinkan adanya pencobaan, tetapi juga membimbing kita untuk lulus dari pencobaan. Bagaimanapun bentuk dan sifatnya, asal kita punya semangat untuk tahan uji, maka meski di sekitar kita banyak yang kalah dalam pencobaan, kita tidak akan menjadi sama seperti mereka. Lihat, harus pada mahkota kehidupan yang Allah janjikan itu akan membuat kita harus memiliki semangat juang untuk mengalahkan pencobaan. Yesus telah menjadi teladan bagi kita dalam berpuasanya 40 hari 40 malam. Dia dicobai oleh iblis, tetapi dia tetap bertahan karena dia hanya percaya dan taat kepada perintah dan ajaran Tuhan. Karena hidupnya benar-benar di jalur yang benar, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Walaupun pencobaan-pencobaan tidak merampas manusia lepas dari kehendak Allah, kenyataannya yang didorongnya membuat salah bukanlah Allah. Dan dorongan itu pun tidak merupakan dampak dari pemerintahnya. Yakobus 1 ayat 12, pencobaan bukanlah dosa, karena Kristus sendiri dicobai juga seperti kita, tapi dia tetap tidak jatuh ke dalam dosa. Pencobaan hanya menjadi dosa jika dan sesudah godaan iblis itu diterima dan orang menyerah kepadanya. Ada 3 model pelayanan yang dialami Yesus, yaitu makanan, kuasa, dan kedudukan. Tentunya model pencobaan ini masih relevan sampai sekarang untuk membuat kita menyimpan dari tujuan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pencobaan yang dialami oleh Yesus merupakan pencobaan yang dialami oleh orang percaya juga. Ibrani 2 ayat 18, Ibrani 4 ayat 15. Bukankah kita sering dicobai oleh iblis melalui kesenangan hidup, konsumerisme, kekuasaan, untuk kemuliaan, untuk diri sendiri, dan tarik seksual, keuntungan besar-besaran, dan pada melayani orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa, karena natur kita sebagai manusia yang tidak terhadap dosa. Sekalipun kita lemah, tetapi kita memiliki Yesus yang sanggup untuk menolong kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan, karena Yesus sendiri telah memenangkan pencobaan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang yang percaya tetap mengandalkan Tuhan. Apalagi dengan situasi kondisi sekarang saat ini di daerah kita, di negeri kita, maupun di seluruh dunia sedang mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Kita digoncangkan oleh virus dan membuat kita takut, gentar. Apakah dengan situasi kondisi keadaan seperti ini kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah dengan situasi kondisi keadaan seperti ini kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita waktu sekarang hanya di rumah untuk beribadah. Kita nggak pernah datang ke gereja. Kita di rumah, kita bekerja. Apakah kita punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan? Apakah hidup kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan? Dengan persoalan masalah yang kita hadapi saat ini dalam rumah tangga kita, pekerjaan ribet, kita mau lakukan ini salah, mau lakukan ini salah. Dengan situasi kondisi keadaan saat ini, apakah tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, hidup kita sepenuhnya hanya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia mencobai kita tidak melebihi kekuatan kita. Dia tahu kemampuan kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar
bagi setiap persoalan masalah yang kita alami saat ini. Dan hidup kita sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya kena percaya bahwa firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita dan memberkati kita, dan kita melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Marilah kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, untuk tetap tinggal dalam Tuhan dan tetap melakukan setiap perintah Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam pencobaan masa sulit apapun, hidup kami hanya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk hidup tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapa, pada pagi ini kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, sertailah kami dan jamalah kami dan urapilah kami sepanjang hari ini. Hidup kami sepenuhnya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.